Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini, di mana kita akan mengeksplorasi dua kisah kemerdekaan yang berbeda namun sama-sama inspiratif. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana Malaysia dan Indonesia meraih kedaulatannya, serta bagaimana sejarah ini membentuk identitas nasional masing-masing. Malaysia, sebuah negeri yang kaya akan sejarah nasional, mendapatkan kemerdekaannya melalui jalur diplomasi pada tahun 1957 melalui negosiasi yang dipimpin oleh Tengku Abdul Rahman. Malaysia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan Inggris, sebuah langkah yang diambil tanpa melalui konflik bersenjata yang luas. Sebaliknya, Indonesia menempuh jalan yang penuh perjuangan dan pengorbanan dalam meraih kemerdekaannya. Setelah lebih dari 3 abad dijajah oleh Belanda, bangsa Indonesia bangkit untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Pada tahun 1945, Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, yang kemudian diikuti oleh perjuangan bersenjata melawan upaya Belanda untuk kembali menguasai tanah air. Dua negara, dua perjalanan yang berbeda namun dengan satu tujuan yang sama, kemerdekaan. Dengan video ini kita akan membahas lebih dalam tentang proses kemerdekaan Malaysia dan Indonesia, serta bagaimana perbedaan ini mempengaruhi identitas nasional dan kepercayaan diri masing-masing bangsa. Oleh karena itu, mari kita simak dulu video berikut ini. Kini kita semakin paham mentalitas sebenarnya rakyat Malaysia. Mereka bukan saja bingung mencari identitas, tapi mereka juga tidak memiliki rasa percaya diri. Kepribadian mereka sungguh lemah dan mudah menjual negara serta harga diri mereka pada bangsa lain. Ada masalah sedikit saja, mereka cenderung berlindung pada negara lain. Lemahnya mentalitas rakyat Malaysia itu disebabkan oleh sejarah kaum Melayu Malaysia yang merupakan penduduk mayoritas di negeri kasino tersebut. Dalam sejarahnya, kaum Melayu palsu di Malaysia tak sanggup mengusir penjajah. Kaum Melayu di negeri kasino Malaysia selalu tunduk pada para penjajah. Mereka pernah dijajah oleh Kerajaan Siam, Kerajaan Aceh, Kerajaan Singosari, dan Majapahit. Jangan heran, kaum Melayu Malaysia pun kemudian tidak berani menghadapi penjajah Portugis dan Inggris. Kaum Melayu negeri kasino malah lebih suka dijajah Inggris. Bahkan pahlawan mereka pun adalah tentara British. Jejak sejarah kaum Melayu Malaysia yang lemah itu bisa dilihat sejak zaman Singosari dan Majapahit, seperti yang dituturkan oleh Pakcik Profesor berikut ini. Jauh kuno Merdeka itu artinya negara jajahan, dan istilahnya sampai ke Semenanjung Melayu digunakan. Singosari mengalahkan Sriwijaya pada tahun 1290. Selepas Singosari, Majapahit pula bangkit dari asas oleh Raden Wijaya pada tahun 1293. Di antara Mandalika yang dulu di bawah Majapahit, saya katakan Mandalika itu semacam foreign ya, tanah jajahan, ialah Hujung Medini. Hujung Medini ini istilah Jawa kuno yang berarti ujung tanah, yang merujuk kepada Semenanjung Melayu Selatan, itu wilayah Johor. Kalian paham ada wilayah Majapahit, Langkasuka di utara sebelah Kedah, Sangwang juga di utara, Kelantan, Terengganu, Aceh, Muar, Luhur, Tumasik, itu Singapura, Kelang, Kedah, Cerai, dan Tanjung. Semua ini adalah merupakan Mandalika Majapahit. Itulah sejarah kaum Melayu palsu di Semenanjung Malaysia yang pernah dijajah oleh Majapahit. Selanjutnya, marilah kita lihat sikap mereka ketika Malaka dijajah oleh Portugis. Saat itu, kaum Melayu negeri kasino memilih memihak Portugis. Dan ketika pakatan antara Jawa dan juga Aceh, Osmania untuk mengepung Portugis di Melaka, dan Melaka sudah hampir kalah. Tetapi ada pengkhianat daripada bawah sekali Tuan Berhad yang menolong Portugis, dan Portugis dapat bernapas. Ketika itu Portugis sudah hampir kalah. Tetapi orang Johor memiliki makanan dan datang daripada daratan, sebab laut telah terkepung, Portugis sudah hampir mati. Tetapi Johor
yang memberikan bantuan kepada Portugis, dan Portugis sempat minta bantuan dari India dan kita kalah kembali. Mari kita pelajari sejarah ini. Dan orang tua berpantun, kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa hamba dirikan. Dan memang Melaka ada kota yang sangat kokoh. Dan bila jatuh kota Melaka, Kerajaan Demak di Jawa didirikan dengan papan. Kerajaan Demak tidak sehebat Melaka dan diasaskan oleh Raden Patah yang bentuk sebuah kerajaan Islam di Jawa. Kemudian dibantu oleh kerajaan-kerajaan lain yang sama-sama bersatu untuk menghancurkan Portugis, tetapi petualang daripada bangsa Melayu sendiri. Bangsa ini bangsa pengkhianat. Sejarah membuktikan bahawa bangsa ini bangsa pengkhianat. Bangsa kita, tuan, mari kita ambil pelajaran ini. Dan kerajaan yang bertapak di Jawa, kerajaan yang bertapak di Solo, yang bertapak di Banjarmasin, Brunei, Pagaruyung, Cirebon bersatu untuk mengalahkan Portugis di Melaka, tetapi sentiasa ada pengkhianat yang bersama dengan musuh Allah. Begitulah sikap kaum Melayu Malaysia yang justru memihak Portugis. Selanjutnya, marilah kita simak bagaimana sikap kaum Melayu saat dijajah oleh British. Dia nak minta merdeka. Kita pula tak minta merdeka. Kita minta independen, tapi apa? Apa kita nak independen? Mana kita punya kapal perang? Mana kita punya askar? Mana kita punya itu klaim yang boleh menentangkan musuh datang? Pejuang-pejuang yang berjuang telah ditangkap satu persatu. Tuan-tuan nak tahu siapa pejuang? Mari kita lihat. Pejuang ialah yang menentang British, yang ditangkap oleh British, yang dibunuh oleh British, yang dibuang negara oleh British, itu pejuang. Dan apabila kita merdeka, kita bela sebuah tubuh peringatan untuk menunjukkan itulah orang yang berjuang. Dan yang musuh adalah yang mati di bawah. Tengok hidup mereka. Tengok hidup mereka sama tak dengan hidup kita. Hidup mereka tak sama kita. Hidup mereka panjang. Hidup kita tak panjang, tuan. Yang pegang kemerdekaan itu hidup panjang. Tengok nama mereka, siapakah yang berjuang di dindingnya. Tuan, nama di dinding tubuh kemerdekaan kita. Tengok satu-satu. Ada nama kita di sini? Ada Syekh Ahmad Watani di sini? Tak ada seorang pun, tuan. Ini nama British, tuan, yang jadi hero negara British dan tentera upahan daripada India. Siapa kita sebenarnya? Orang Melayu ni nak cari yang mudah. Saya dilahir di zaman British. Dan di zaman British, mereka memberitahu kepada kita semua orang Melayu bahawa tanah Melayu ini aman dan tentram kerana tidak mempunyai sejarah, kerana diperintah oleh British. Orang Melayu ini nak cari yang mudah. Karena itu timbul pemikiran kita atau pertanyaan kita, mengapa Malaysia sepertinya kehilangan identitasnya dan tidak percaya diri dan selalu menggantungkan diri pada British dan diberikan kemerdekaan, dibanding dengan Indonesia berdarah-darah mengusir penjajah akhirnya merdeka dengan sendirinya. Mari kita kupas lebih lanjut tentang persoalan ini. Ketika kita membandingkan proses kemerdekaan Malaysia dan dengan Indonesia, kita mendapati dua perjalanan yang sangat berbeda meraih kedaulatan nasional mereka. Dalam perbedaan tersebut, kita juga menemukan berbagai faktor yang mempengaruhi identitas nasional dan kepercayaan diri bangsa. Malaysia atau Malaya sepertinya dikenal sebelum kemerdekaannya, memiliki sejarah kolonial yang panjang dengan kehadiran Portugis, Belanda, dan akhirnya Inggris. Proses menuju kemerdekaan Malaysia sangat dipengaruhi oleh dinamika politik internasional pasca Perang Dunia Kedua dan meningkatnya gerakan nasionalisme di Asia Tenggara. Pada tahun 1957, Malaya mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris melalui negosiasi damai. Tengku Abdul Rahman, pemimpin utama dalam perjuangan kemerdekaan, berhasil mencapai kesepakatan dengan Inggris tanpa harus melalui konflik bersenjata yang luas. Sebaliknya, gerakan nasionalis di Malaya memilih jalur diplomatik dan politik untuk mencapai tujuan mereka.
Hal ini berbeda dengan beberapa negara lain di kawasan seperti Indonesia yang harus berjuang secara militer untuk memperoleh kemerdekaannya. Meskipun demikian, ada pandangan yang menyebutkan bahwa pendekatan ini menciptakan kesan bahwa Malaysia lebih bergantung pada Inggris dan kurang memiliki semangat juang dalam meraih kemerdekaan. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap negara memiliki konteks sejarah dan sosial yang unik yang membentuk cara mereka menanggapi kolonialisme. Indonesia di sisi lain memiliki sejarah yang penuh dengan perjuangan dan konflik bersenjata dan upaya mengusir penjajah. Setelah lebih dari 3 abad berada di bawah kolonialisme Belanda, bangsa Indonesia menyaksikan berbagai pemberontakan dan gerakan nasionalisme yang muncul di berbagai penjuru Nusantara. Ketika Jepang menguasai Indonesia selama Perang Dunia Kedua, situasi berubah drastis. Ketika Jepang menyerah pada sekutu pada tahun 45, Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Namun, perjuangan belum berakhir. Pasca proklamasi, bangsa Indonesia harus menghadapi agresi militer Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Perang kemerdekaan pun berlangsung hingga pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada 27 Desember 1949. Perjuangan berdarah yang dilakukan oleh bangsa Indonesia membentuk identitas nasional yang kuat dan penuh dengan semangat juang. Bangsa Indonesia merasa telah membayar harga yang mahal untuk kemerdekaannya, yang pada gilirannya memperkuat rasa kebanggaan dan kemandirian nasional. Perbedaan dalam proses meraih kemerdekaan ini memberikan dampak yang signifikan terhadap identitas nasional dan kepercayaan diri masing-masing bangsa. Indonesia dengan sejarah perjuangan bersenjatanya memiliki identitas yang kuat sebagai bangsa pejuang. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek budaya dan sosial, termasuk semangat gotong royong dan kebanggaan terhadap keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa. Malaysia meskipun mendapatkan kemerdekaan melalui jalur negosiasi, tetapi memiliki identitas nasional yang kuat. Perjuangan mereka mungkin tidak berdarah seperti Indonesia, namun upaya untuk mempertahankan persatuan dan keberagaman etnis dan agama menjadi tantangan tersendiri yang turut membentuk jati diri bangsa. Pada akhirnya, setiap negara memiliki perjalanan dan cara tersendiri dalam membentuk identitas nasional dan kepercayaan diri mereka. Kedua negara, baik Malaysia maupun Indonesia, memiliki kekuatan dan keunikan masing-masing yang patut dihargai dan dijaga.